Buya Yahya juga menjelaskan Habib bodoh, ya Habibnya kita hormati karena dia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia bodoh, maka kita nggak boleh belajar ilmu dari dia. Pendapat Buya Yahya, ya ketika pribadinya yang salah, ya kita kritik kesalahan tersebut. Jangan Habibnya gitu. Jangan menggeneralisir sesuatu hal yang salah gitu. Kayak contohnya ada wanita yang selingkuh. Ya kita jangan bilang semua wanita selingkuh, ya enggak. Kita kritisi satu orang tersebut. Ya jangan mengikuti satu orang tersebut. Ketika ada pria yang KDRT, apakah semua pria KDRT? Ya nggak bisa. Jangan menggeneralisasi satu kesalahan ke semua hal. Jadi ya yang kita kritisi adalah pribadinya. Kenapa bisa KDRT dan semacamnya. Maka dari itu ya ini perlu kehati-hatian banget. Kalau saya pribadi juga ngikut pendapat dari Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Nah kalau pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, beliau juga menjelaskan nih tentang nasab itu, yang paling tahu nasab itu adalah orang tersebut. Kayak contohnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah dikatakan sama seseorang bahwa beliau bukan keturunan Basalamah. Lah, ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga menjelaskan lah, yang tahu keturunan itu kan Ustadz Syafiq Riza Basalamahnya, bukan orang lain yang di luar sana gitu. Nah, kalau misalkan ada nih yang nggak setuju dengan Habib, gabung sama dukun. Kayak contohnya gue melihat, kan Bang Haji Roma Irama, beliau ini tidak setuju dan meyakini semua Habib itu palsu. Nah, gue melihat lagi videonya Bang Haji Roma Irama, ada nih satu video yang jalan berbarengan sama salah satu dukun yang dulu getol banget membela dunia perdukunan. Nah itu gue katakan di barisan sana ada dukun-dukun nih. Terus juga gue lihat nih Kiai Haji Imad. Gue sejujurnya nggak kenal sama sekali siapa Kiai Haji Imad, bagaimana sudut pandangnya dalam Islam, totally gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue ada video yang memperlihatkan Kiai Haji Imad bergabung dengan Gufron. Nah gue pribadi sejujurnya gue tidak sependapat dengan Gufron. Dia bilang bisa ngomong sama semut lah, bisa ngomong sama ulet lah, dan semacamnya ya, bisa ngomong sama bidadari bahkan. Allahu Akbar. Ini tentunya sesuatu hal yang halusinasi bagi saya. Jadi untuk gue pribadi, gue di pihak netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya kepengen banget membahas tentang Marcel Radival atau pesilap merah. Dan dari dulu saya salut dan keberanian dia itu untuk membongkar trik dan intrik para dukun ya. Maka saya sangat respect. Ini adalah usaha mengedukasi masyarakat dari pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh para oknum ya. Saya katakan oknum ya, karena tidak semua orang-orang yang ahli hikmah itu adalah oknum. Nah, kemudian di dalam video terbarunya Marcel Radival itu berusaha untuk menyenggol di masalah nasab, yaitu nasab Habib Balwi. Saya melihat bahwa di dalam videonya Marcel ini, di dalam statement-statementnya, itu adalah kurang referensi. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Marcel ini tidaklah objektif, tetapi subjektif. Kenapa? Ada alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Jadi ternyata Marcel Radival ini selama ini yang kita tahu kan dia hanya mengedukasi masyarakat dengan membongkar trik dan intrik di dunia perdukunan. Ya kalau dunia hikmah mungkin dia tidak tahu, karena hikmah itu memang tidak untuk dipertontonkan. Nah kemudian tahu-tahu Marcel itu nyenggol masalah nasabah baik, dan ternyata karena dia diundang oleh Habib Rizik di dalam acara miladnya, sehingga statementnya sekarang itu kok jadi seolah kayak orang yang pintar paham tentang dunia berhabiban. Karena selama ini yang saya tahu, Marcel Radival itu dengan logikanya itu cara berpikirnya seperti berpikirnya kelompok Muhammadiyah. Jadi nasab itu nomor sekian. Kita menghormati seorang itu adalah karena ilmu serta akhlaknya. Dan kita semua tahu bahwa Habib Rizik dan para Habib yang lainnya menghujat pemerintah, ya, membelokkan sejarah, banyak sekali hal-hal yang kontroversi, ya kan?
Jadi coba lihat dari sisi ini. Kemudian kalau Marcel Radival ini mengatakan bahwa apabila ada oknum habaib, oknum ya, maka jangan digeneralisir. Sebut saja oknum satu orang. Sama saja ketika ada tikus masuk lumbung, jangan dibakar lumbungnya. Jangan ada satu murid yang nakal kemudian dihancurkan sekolahnya. Saya sepakat seperti itu. Tapi kemudian ketika Marcel Radival itu di dalam statementnya yang kalau saya lihat itu pro dengan habaib, entah karena setelah dicucuk otaknya atau apa gitu, itu mengatakan bahwa Bang Haji Rhoma Irama itu berpikiran yang rasionalis gitu. Nah kemudian karena di sana ada si Wesi, itu siapa itu namanya, Wesi itu dianggap sebagai kubunya atau yang membela dukun. Itu kan hal konyol. Kemudian Kiai Imaduddin yang beliau ini adalah ahli nasab. Jadi bukan hanya semata-mata ngomong tanpa dasar, tetapi Kiai Imaduddin Usman Al-Banten itu adalah ahli nasab. Beliau ulama, punya bukti, punya data. Jangan disamakan dengan Mama Gufron. Kemudian kalau Mama Gufron ternyata pernah satu panggung dengan Kiai Imad, kemudian Kiai Imad pun disamakan seperti Mama Gufron, itu salah. Itu sama saja dengan menyamakan bahwa ada satu ekor tikus yang di lumbung padi itu disamakan, yang harus dibakar itu lumbungnya. Bukan seperti itu. Artinya ketika Rhoma Irama itu berjalan ada Yowosi itu, bukan berarti Rhoma Irama pelakuannya seperti Yowosi itu, atau mungkin Kiai Imaduddin ketika bersama dengan Mama Gufron, bukan berarti Kiai Imad itu pun kelakuannya sama dengan Mama Gufron, yang kalau orang awam itu akan mengatakan bahwa Mama Gufron itu khurafat dan lain sebagainya, bisa berbicara dengan bidadari, dengan semut dan lain sebagainya. Apa Marcel Radival sininya kurang dengar ya? Coba dilihat, banyak sekali Habib dengan cerita khurafat-khurafatnya. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada yang bisa menurunkan hujan susu, ada yang mampu meniup api neraka, bolak-balik Mi'raj sebanyak 70 kali dalam satu hari, dan masih banyak yang lainnya. Itu bukankah cerita-cerita Galuh bin Khurafat? Marcel harusnya banyak referensi, nah jangan seperti itu. Orang bodoh pun akan melihat bahwa Marcel ini bukanlah statement-statement yang objektif, melainkan statement yang subjektif, yang mengada-ada. Ini sama saja mengeneralisir satu oknum itu di dalam sebuah kelompok. Ini tidak fair. Ya, ini tidak fair kalau habaib ada oknum kemudian itu tidak mewakili habaib. Kalau ada satu Mama Gufron bareng dengan Kiai Imad dan sebagainya, dianggap Kiai Imad itu adalah sama seperti Mama Gufron. Rhoma Irama pun seperti itu, karena ada video sedang berjalan dengan Yowosi, dianggap sama melindungi dukun dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Ini tidak adil. Coba deh, ente ya, Radival, ketemu dengan Kiai Imad, biar dijelaskan. Karena Kiai Imad itu bukan mengusik nasib seseorang. Kenapa? Ya, Habib cari tahu. Ada hubungan sebab akibat. Kenapa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantin itu membahas masalah nasab balui? Yang pertama ya, karena nasab mereka gunakan untuk kedoliman. Ya, tentang cerita-cerita khurafat, tentang arogansian, tentang perbudakan. Ya. Iya, jadi coba dilihat kenapa Kiai Imad itu bisa bereaksi. Kemudian Kiai Imad di dalam menyangkal atau membatalkan masalah nasab itu, nasab balwi, itu bukan sekedar caci maki, tetapi belum punya data. Dikumpulkan dari nakobah internasional. Dan kalau Radival ini sekarang ya meyakini bahwa para habib adalah lurah Rasul, ya tentunya harus dengan data. Buktikan kan gampang. Besok tanggal 10 September ada kajian ilmiah di Unwari Songo. Bila perlu Marcel datang biar tahu. Ya kan, biar tahu. Karena bagi kami para Habib Balwi itu adalah mengaku, ya hanya mengaku saja, mengakui kelompoknya bahwa mereka itu adalah tersambung kepada Rasulullah, dan mereka gunakan untuk berbagai macam kedoliman, kekurofatan, kehaluan. Jadi Marcel, saya kira dia
tidak objektif. Apakah karena diundang oleh Habib Rizik sehingga sekarang berteman? Apa karena Marcel takut kepada FPI? Bukan, kita tahu FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik itu adalah organisasi terlarang. Jadi Marcel cobalah untuk melihat secara objektif lah. Coba lihat apakah mereka adalah Durah Rasul yang asli. Ya, walaupun tidak dijelaskan, oke, tapi lihatlah mau ngatain siapa sekarang. Habib siapa? Habib Rizik jelas-jelas dia anti dalam pemerintah, dia ketua kelompok teroris, ya kan? Apakah lagi seperti Rasulullah? Mau ngatain siapa lagi? Habib Syekh, Habib Syekh itu pun sama. Maka sebagai Durah Rasul di sana banyak sekali melakukan perbudakan. Kemudian siapa? Habib Lutfi yang katanya ketua Torekoh dunia, itu lebih parah, masukkan makam, masukkan sejarah, banyak sekali. Mengatakan Habib siapa lagi coba? Habib Bahar, mulutnya mulut kurang ajar. Jadi jangan begitulah. Apa sampean ya Marcel ini terutama dengan Gus Ud, Gus Ud Dewan Tarji Muhammadiyah itu berpikirnya logis, berpikirnya objektif, tidak hanya karena dipakai oleh Habaib, kemudian karena baru dengar cerita tentang Habaib itu langsung mengatakan Habib itu Durah Rasul. Siapa yang Durah Rasul? Karena semata. Sampean pun boleh ngomong bahwa kakek sampean ini adalah Durah Rasul yang original begitu, tanpa data, atau mungkin datanya data yang palsu. Boleh dong kita mengatakan bahwa Marcel Radifal itu bukanlah Durah Rasul, karena kita punya data ini, ya, punya data dari kelurahan, dari Dinduk Capil bahwa Marcel itu nasabnya terputus. Kalau Marcel ini mengatakan bahwa ini Durah Rasul dengan pengakuan, nggak bisa, sama seperti para habaib. Ya, jadi hati-hatilah, mencobalah untuk menyeimbangkan. Ya, kalau Marcel ini mengatakan kita tidak boleh mengeneralisir oknum yang ada di kelompok habaib pun sama. Tolong jangan digeneralisir orang-orang yang ada di kelompoknya Kiai Imad dan Gus Abbas. Ya, jadi ini poinnya. Ya, jangankan hanya dipakai kamu jadi penjilat. Jangan sampai ya. Tetaplah terus mengedukasi masyarakat, bongkar kebusukan-kebusukan yang di NU, di Habib, di Muhammadiyah, dimanapun silahkan. Tapi untuk masalah nasab itu bukan ranahmu. Ya, dan kalau mau imbang silahkan percayai bahwa Habib itu Rasul, tetapi silahkan datang ke Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, lihat datanya, lihat bukti-buktinya, dan endingnya adalah besok ente hadir di UIN Wali Songo Semarang. Oke? Semoga Marcel paham. Nanti banyak data-data ya yang bisa membuka pola pikiran si Marcel. Siapakah Habib itu? Apa saja kekurafatannya? Bahkan lebih membawa kufron. Apa saja kedukunannya? Bahkan melebihi yowesi-yowesi. Jadi harus imbang. Ya, bahkan hampir sebagian besar para Habib itu membelokkan sejarah Nusantara, sejarah kebangsaan, ya, sejarah leluhur. Apa tidak tahu? Apa tidak dengar? Makanya banyak referensi. Kalau mau ngomong harus hati-hati dan berimbang serta objektif. Oke, lanjutkan perjalananmu untuk mengedukasi masyarakat, untuk membongkar trik-trik para bangsat, para dukun. Dan jangan sampai netizen Indonesia menghujat karena kamu tidak netral di dalam membahas masalah nasab ini. Oke, bagi masyarakat Indonesia harus cerdas, ya, harus cerdas. Kita harus menjaga negeri ini dari siapapun, termasuk dari para habaib dan dari para budak-budak orang-orang yang bodoh seperti mereka. Ya, mari kita jaga negeri dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.